Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar matematika untuk tingkat SMP. Kemarin kita sudah membahas secara sekilas tentang operasi hitung bilangan, terutama pada perkalian bilangan bulat. Itu baru sedikit karena kemarin baru permulaan. Kita akan lanjutkan pembelajarnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa yang baru mengunjungi channel ini klik subscribe, kemudian like, kemudian loncengnya, supaya nanti ketika saya upload video adik-adik ada pemberitahuan. Jangan lupa juga share supaya teman-teman bisa mengunjungi channel ini. Kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Kemarin kita sudah sampai contoh di sini, kemudian kita lanjutkan. Lihat, ini ada konsep perkalian bilangan positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Perhatikan, karena ini nanti akan berlaku pada operasi bilangan selanjutnya. Yang pertama, ketika bilangan pertama bertemu dengan positif, bertemu dengan yang positif, maka itu hasilnya akan positif. Misalkan 4 itu dikali misalkan 3. Nah, 4 positif, 3 positif, maka hasilnya pasti positif, yaitu 12. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, lihat yang kedua. Ketika bilangan pertama positif dikalikan dengan nilai yang kedua negatif, maka hasilnya itu negatif. Contohnya misal 4 positif dikali, nah misalkan negatif 3, maka hasilnya itu sama dengan min 12, maka hasilnya juga negatif. Ingat-ingat itu ya. Kemudian yang ketiga, lihat. Nah, negatif, bilangan pertamanya negatif, kemudian bertemu bilangan kedua positif dikalikan, maka hasilnya juga sama negatif. Misal contoh ini min 4. Nah, ini yang gampang aja contohnya ya. Kali positif ya 3, itu hasilnya negatif juga. Nah, ingat itu. Kemudian yang terakhir, ini juga penting, ingat ya, sifatnya negatif bertemu dengan negatif. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif dikalikan, hasilnya positif. Jadi contohnya misalkan negatif 4 dikali negatif 3, tuh negatif ketemu negatif dikalikan, hasilnya positif 12. Tuh, jadi ingat-ingat ini konsepnya ya. Ketika bilangan pertama positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Kemudian bilangan pertama positif bertemu bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, bilangan pertama negatif bertemu dengan bilangan yang kedua positif, hasilnya negatif. Jika bilangan pertama negatif, kemudian bilangan kedua negatif, dikalikan, hasilnya positif. Ingat itu konsepnya ya. Lihat. Nah, sekarang kita akan belajar faktor bilangan bulat. Nah, faktor bilangan bulat. Nah, jadi jika diketahui A dan B adalah bilangan bulat, A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N adalah bilangan bulat. Nah, tidak usah membahasnya itu, kita langsung saja ke contoh. Lihat. Tentukan semua faktor positif dari 6. Caranya kamu harus cari perkalian 6. Nih, semua faktor positif dari 6, perkalian 6 kamu harus ingat. Berarti 1 kali 6. Kemudian ada lagi 2 kali 3. Nah, jangan 2 kali 6, 2 kali 6 12, 2 kali 3. Nih hasilnya 6. Ada lagi 3 kali 2, sama saja. 3 kali 2. Sekarang, jadi faktor dari 6 itu ini. Angka-angkanya 1, 2, 3, dan 6. Nih, penjelasannya. 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6. Jadi ketika 2 dikalikan 3, hasilnya itu 6. 3 juga faktor dari 6 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Kenapa? Karena 1 kali 6 itu juga hasilnya sama dengan
6. Nah, yang penting dari faktor bilangan ini, kita harus tahu bilangan prima. Bilangan prima, apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan positif yang hanya memiliki 2 faktor. Hanya memiliki 2 faktor. Apa saja bilangannya? Yang pertama yaitu angka 1, yang kedua yaitu bilangan itu sendiri. Contohnya nih 2. Emangnya 2 memiliki 2 faktor? 1 kali 2. Nah, selain ini tidak ada lagi perkalian kecuali 2 kali 1 sama saja. Jadi cuma ada 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ini disebut bilangan prima. Kalau 4 itu 1 kali 4. Ada lagi 2 kali 2. Jadi ada 1, ada 2, ada 4. Berarti bukan 2 faktor, tapi 3. Nah, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Ingat contoh yang lainnya, misalkan 3. 1 kali 3. Nah, 1 kali 3 memiliki 2 faktor. 1 kali 3, 3. Berarti 3 itu bilangan prima. Faktornya 1 dan 3. Bilangan itu sendiri, tidak ada yang lain lagi. Kalau 4 nih ya, 4. Tadi kan udah dicontohin 4. Nah, 1 kali 4, 4. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Ini banyak faktornya. 1, 2, 4. Ini bukan bilangan prima. Nih. Nah, bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor. Ingat itu ya. Ini sebetulnya masih pelajaran SD. Ini hanya mengulang. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Contoh yang lain 5. Nih. 1 kali 5. Coba cari perkalian. Ada lagi tidak selain 1 kali 5? Tidak ada yang hasilnya 5, yaitu 5 kali 1. Berarti 5 itu bilangan prima. Kalau 6, 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti banyak faktornya. Berarti bukan bilangan prima. Kalau 7 nih. 1 kali 7. Ada lagi tidak selain 1 kali 7? Tidak ada. Kalau 8, 1 kali 8, 4 kali 2, 2 kali 4. Berarti banyak 8 faktornya. Jadi bukan bilangan prima. 9 juga banyak faktornya. 1 kali 9, 3 kali 3. 10, apalagi 10. 1 kali 10, 2 kali 5. 11. Nah, 11 juga masuk bilangan prima. 1 kali 11 tidak ada lagi, cuma 1 dan 11. Kemudian 13. 12 dulu. 12 bukan. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Oh, banyak sekali 12 faktornya. Berarti bukan. Ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. 13 termasuk. 1 kali 13, nggak ada lagi yang lainnya. 1 kali 13, nggak ada lagi. 17 juga sama. 1 kali 17, nggak ada lagi perkalian yang hasilnya 17. Kalau ada, coba komen di kolom komentar. 19, 1 kali 19, nggak ada lagi. Kemudian 1 kali 23, nggak ada lagi. 21 Pak, 21 ada. 1 kali 21, 3 kali 7. Bukan 21 mah. 29 termasuk. 1 kali 29. 31 cuma ada 2. 1 kali 31. 37 sama. 1 kali 37, nggak ada lagi yang lain. 41, 1 kali 41, nggak ada yang lagi. Nah, ini semua disebutnya bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, ini pertemuan yang
kedua nanti akan kita lanjutkan membahas masalah pembagian bilangan bulat. Kemarin itu konsep perkalian bilangan bulat, kemudian bilangan prima. Besok nanti kita lanjutkan dengan konsep pembagian bilangan bulat seperti apa. Oke, untuk hari ini itu saja. Jangan lupa klik subscribe yang belum, like juga, jangan lupa share ya, loncengnya diklik supaya nanti pas upload video kamu semua dapat pemberitahuan. Itu saja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.